Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilla Deafawiga dari kelas 12 MIPA 4 ingin menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar. Rasulullah pernah bersabda, iman itu ialah engkau percaya pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan engkau percaya kepada qadar yang baik atau yang buruk menurut hadis riwayat Muslim. Pengertian qada dan qadar. Qada berarti hukum atau keputusan, perintah, kehendak, dan mewujudkan atau menjadikan, sementara qadar berarti kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran dan mengatur serta menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Pengertian iman kepada qada dan qadar yaitu percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan malam, adanya tanah yang subur dan tandus, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum, menurut hukumnya, yaitu fardu ain. Seseorang yang mengaku Islam namun tidak beriman pada qada dan qadar dianggap murtad. Pengertian qada dan qadar yaitu menurut Quran surat Al-Ahzab ayat 38 yang artinya dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Menurut firman Allah, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk itu dengan ketentuan takdirnya yang sempurna. Macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama musyayyar yang artinya hal tetap tidak dapat diubah dengan kekuatan manusia. Dan yang kedua itu mukhayyar yang artinya hal yang dapat diubah dengan usaha dan kekuatan manusia. Tanda-tanda keimanan pada qada dan qadar yang pertama, menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami manusia baik berupa nikmat ataupun musibah pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang kedua, orang yang beriman pada takdir menyadari takdir bahwa ia tidak mengetahui apapun yang akan menimpa dirinya, manusia hanya bisa berikhtiar dan tawakal. Ikhtiar. Yang pertama, menguasai bidang usaha yang dilaksanakannya, berusaha dengan sungguh-sungguh, melandasi usahanya dengan niat ikhlas karena Allah. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah agar memperoleh pertolongan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali bila mereka sendiri mengubah keadaannya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Tawakal artinya berserah diri kepada qada dan qadar Allah setelah berusaha sekuat mungkin sesuai dengan kewajiban sebagai manusia. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta beserta isinya berjalan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua, mengingat ketakwaan pada Allah. Yang keempat, menumbuhkan sikap terpuji serta menghilangkan perilaku tercela. Ikhtiar bermaksud mencari jalan untuk melakukan sesuatu. Usaha bermaksud untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Tawakal ialah berserah diri kepada Allah dalam menentukan sesuatu perkara. Hikmah tawakal, hidup berwawasan dengan membuat perancangan. Yang kedua, tidak terputus asa apabila gagal, senantiasa tabah dan gigih berusaha dengan sesuatu urusan yang diridhoi Allah. Yang keempat, memupuk sifat berani untuk mencoba kejayaan hidup yang bahagia. Yang terakhir, mendidik jiwa supaya mengagungkan dan tunduk dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.